Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sekarang temennya siapa nih yang gak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita baca doa terlebih dahulu. Ya, boleh dipimpin teman-temannya. Di sini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya tadi pembelajaran siapa sih sebelum pembelajaran Ibu? Itu Bu Iki. Kemarin Bu Iki. Kemarin Bu Iki. Oke, Bu Iki belajar tentang apa sih kemarin? Ide pokok, Bu. Ide pokok paragraf, Bu. Oke, setelah pembelajaran ide pokok paragraf, di sini Ibu punya materi tentang cerita non fiksi. Sebelumnya siapa yang tahu cerita non fiksi itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oke, cerita non fiksi itu adalah sebuah cerita yang sangat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan informasi yang disampaikan. Jadi cerita non fiksi itu adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Misalkan apa? Misalkan ada cerita biografi pahlawan siapa aja? Pahlawan I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, ya Kartini. Nah, itu biasa dijadikan biografi. Nah, biografi itu masuk ke cerita non fiksi. Oke, selanjutnya dibaca dulu, Linda. Ciri-ciri cerita non fiksi: bahasa yang baku dan formal, isinya berkaitan tentang fakta, tulisannya bersifat ilmiah, populer. Oke, di sini yang pertama bahasanya baku dan formal. Kenapa baku dan formal? Baku dan formal di sini tuh biasa dipakai di jurnal, tulis Jurnal apa sih, Bu? jurnal itu kayak kumpulan pembahasan yang dijadikan satu di dalam sebuah file, yang dijadikan sebuah file. Nah, itu isinya tuh macam-macam, ada yang dari internet, ada yang dari buku. Kan dibikin jurnal gitu ya, Bu? Iya, terus juga ada karya tulis ilmiah. Nah, isinya berkaitan dengan fakta. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya tuh nyata, benar, sesuai dengan yang terjadi gitu. Terus juga kayak misalkan yang terkenal gitu. Terus di sini tulisannya bersifat ilmiah populer. Ilmiah populer tuh apa sih, Bu? Ya sama seperti yang ini yang atas, bahasanya baku dan formal sama. Bahasanya mudah dipahami. Terus juga Kayak gimana, Bu? mudah dipahami kayak misalnya yang di biografi. Di situ ada nama, tempat lahir, terus juga di bawahnya ada cerita lahir tahun berapa dan sejarahnya apa saja. Selanjutnya, silakan dibaca. Ada di sini ada jenis-jenis cerita non fiksi. Yang pertama ada non fiksi murni. Yang kedua non fiksi kreatif, Bu. Nah, non fiksi murni di sini itu sama seperti tadi biografi dan jurnal. Kenapa dibilangnya murni? Karena dia tidak ada hasil dari kreasi kita. Jadi benar-benar pure dari internet, pure dari buku, dari sejarahnya. Nah, kalau yang non fiksi kreatif itu berdasarkan apa yang sering kita baca nih di buku cerita, kayak misalkan Tangkuban Perahu, terus juga novel bisa, terus juga fabel bisa. Pokoknya yang berkaitan sama cerita-cerita yang sering kita baca di buku cerita. Selanjutnya di sini ada contoh cerita non fiksi. Nah, ini contoh cerita non fiksi yang tadi Ibu bilang. Ada Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, Tangkuban Perahu. Siapa yang tahu ceritanya?
Aku Aku tahu tapi lupa aku udah itu yang bawang merah bawang putih saya nontonnya di ini Bu TV. iya di TV di MMC TV ya Iya, iya dari itu Bu iya. Sang subur Allah itu kan juga ini ya. tahu kita mah orang hati kamu tahu aku juga orang hati Oke, di sini Ibu ada cerita Malin Kundang. Oke, kita baca ya. Rizky, silahkan dibaca. Malin Kundang, Alkisah si pesisir pantai daerah Sumatera Barat. Hiduplah seorang ibu bersama anak kesayangannya yang bernama Malin. Sejak suaminya meninggal, ibunya Malin Kundang berjuang mati-matian untuk menghidupi Malin. Meskipun begitu, ia tetapi merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Malin akan selalu menemani ibunya bekerja berjualan ikan. Oke, selanjutnya muter lagi. Nurlinda, silahkan dibaca. Semakin hari Malin semakin beranjak dewasa. Ia merasa sudah saatnya untuk menggantikan ibunya bekerja. Namun Malin memiliki keinginan lain ketika melihat banyak teman sebaya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota. Malin ingin merantau ke kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana. Ibu Malin sangat terkejut mendengarkan keinginan putra kesayangan itu. Kata ibunya, "Jangan Malin, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota." Malin berupaya meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, Ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Kata ibunya, "Hati-hati di sana ya nak, jangan lupa untuk cepat pulang." Ibu Malin memeluk Malin dengan sangat erat. Dia melambaikan tangan di tepi pantai air manis untuk mengantarkan kepergian Malin. Oke, selanjutnya. Dia. Oke, di sini ada beberapa lama kemudian Malin tidak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibunya hanya hidup sendirian. Hingga pada suatu hari, Ibu Malin mendapatkan kabar dari salah satu anak temannya yang juga merantau di kota Semarang ya Bu? Seberang. Oh Semarang, kita Semarang Bu. Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan. Bu, dia tidak mungkin akan kembali ke sini. Jelas anak Ibu Malin yang baru saja kembali ke kota Seberang kembali ke sini. Tidak, Malin pasti akan kembali. 2 bulan kemudian, istri Malin yang sedang hamil mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena sangat menyayangi istrinya, Malin mengabulkan permintaan istrinya itu. Di dalam perjalanan, Malin teringat dengan ibunya. Malin merasa malu jika ia harus mengenalkan ibunya kepada istrinya. Saat kapal mereka sudah di pinggir pantai, Ibu Malin yang sedang menjual ikan mulia artinya dari kejauhan. Ia sangat yakin itulah Ibu Malin. Sang ibu bergegas berlari dan memeluk tubuh Malin. "Lepaskan, siapa kau?" Ibu Malin terkejut ketika tubuhnya didorong oleh Malin. "Malin, ini anakku, ibumu." Ibu apa perempuan lusu ini ibumu? "Kenapa kau berbohong, Malin? Kau bilang kau anak bangsawan seperti itu." Istri Malin sangat marah menemukan kebohongan Malin yang baru terungkap. Oke. Sebelumnya, Ibu mau nanya, amanat apa sih yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang? Durhaka ibu kepada ibunya. Ini dia berdurhaka. Gak ngakuin kalau ibunya Malin. Iya Bu, dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri ya Bu. Itu durhaka. Siapa yang kayak gitu sama ibunya? Itu si Malin Kundang. Malin Kundang. Iya. Berarti di sini nggak ada ya yang kayak gitu ya. Oke. Oke, berarti sekarang kita udah bisa semua ya. Bisa Ya, Bu. Oke. Sudah bisa membaca kita Bu. Pinter. Jadi sekarang tugasnya Ibu mau kalian cari satu cerita
non fiksi, dan minggu depan kita baca di depan kelas bareng-bareng ya. Bu, mau timun mas bu? Boleh. Timun mas ya? Ada, aku ini aja si kancil bisa nggak sih? Yang bisa, aku si kancil Emang ada kayak mas bu? Ya Mas ada Kayak mas di ceritanya. taman mini ya? Iya. Oh di taman mini ya. Tadi ada comet. Tapi gede banget tuh kayak mas. Dan silau bu. Oke, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, seneng gak pembelajarannya? Happy Bu. Senang. Oke, sekarang sebelum pulang, kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa? Kita belajar apa? Senang balik pulang. Kita belajar cerita non fiksi. Oke. Kita jadi mengetahui isi cerita itu. Oke, siap. Berarti udah ngerti semua ya anak-anak ibu ya. Sudah bu. Oke, sekarang sebelum pulang kita berdoa. Semangat bu, tetap semangat. Oke, kita tepuk Biar semangat dulu. keluar semangat ini. Semangat Oke, semangat. ayo. Oke. Tepuk semangat. Dan semangat. Oke, sebelum pulang ibu mau meminta pimpin doa. Ayo, baik teman-teman, sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulangnya hati-hati ya, yang belum dijemput tunggu dijemput dulu. Kamu naik jemputan. Oke, salam udah di. Ih. Ya udah.